Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usrawati Zayana, NIM 190103044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, fungsi evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input atau jalan siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Maka secara terinci, fungsi evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan. Yang ketiga, sebagai alat penempatan. Dan yang keempat, sebagai alat diagnostik. Yang kedua, tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dijelaskan tujuan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi sebagai alat penempatan replacement terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, kedudukan evaluasi. Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka kedudukan evaluasi dalam KBM berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau yang disebut input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam pelajaran. Kedudukan evaluasi sudah KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Keempat, prosedur evaluasi. Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan atau planning, pengumpulan data, collecting, verifikasi data, verification, analisis data, analisis, dan penafsiran, interpretation. Yang kelima, ruang lingkup evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu 1. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi 2 arah antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung,
pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang telah diperoleh di dalam kelas, dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.